Sifat-sifat unsur periode 3. Sifat yang pertama yaitu sifat logamnya. Ketika unsur pertama yaitu Na, Mg, dan Al merupakan unsur-unsur logam, titik didih dan titik lelehnya semakin kanan akan semakin tinggi. Hal itu menunjukkan semakin kuatnya ikatan logam. Dapat disimpulkan bahwa dari kiri ke kanan sifat logamnya berkurang sedangkan sifat non-logamnya bertambah. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat keasaman dan kebasaan. Urutan kekuatan asam dapat dilihat dari harga Ka-nya. Semakin besar harga Ka akan semakin kuat sifat keasamannya. Sebaliknya, makin kecil harga Ka akan semakin lemah sifat keasamannya. Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan dari kiri ke kanan sifat asam bertambah sedangkan sifat basah berkurang. Sebaliknya, dari kanan ke kiri sifat basahnya bertambah sedangkan sifat asamnya berkurang. Sifat keasaman dan kebasaan dalam kekuatan basa Na, Mg, dan Al. Kekuatan basa NaOH lebih besar dari MgOH2 dan lebih besar dari AlOH3. NaOH merupakan basa terkuat di antara basa-basa seperiodenya dan sangat mudah larut di dalam air. Sedangkan MgOH2 tidak mudah larut dalam air tetapi mudah larut dalam asam. Sedangkan AlOH3 merupakan basa lemah. Bahkan AlOH3 ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa kuat sehingga AlOH3 bersifat amfoter. Kemudian kekuatan asam Si, P, S, dan klor. Sesuai dengan kenaikan harga keelektronegatifan, unsur-unsur periode ketiga ini dari kiri ke kanan, kekuatan asamnya akan bertambah dari kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu jari-jari atom. Dalam periode ketiga tabel periodik dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Hal ini disebabkan dari kiri ke kanan, muatan inti bertambah besar, sedangkan jumlah kulit elektronnya sama. Akibatnya gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat, sehingga elektron semakin dekat dengan inti atom. Sifat selanjutnya yaitu elektronegatifannya. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam bentuk ikatan. Dalam satu periode kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Sedangkan satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil karena jari-jari atom, sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Kemudian mengapa titik didih Si tinggi? Ketika unsur pertama yaitu natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur-unsur logam. Unsur keempat silikon berbentuk padat. Masing-masing atom silikon mengikat 4 atom silikon yang lain membentuk struktur jaringan 3 dimensi atau tetrahedron sehingga terjadi molekul raksasa. Pada gambar dapat dilihat bahwa zat padat yang mempunyai struktur demikian juga seperti karbon sebagai intan mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian mengapa energi ionisasi kiri ke kanan semakin besar? Dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar, kecuali pada Al dan S. Grafik tersebut menunjukkan hubungan energi ionisasi dengan nomor atom unsur-unsur periode ketiga. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, sedangkan muatan intinya semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron akan semakin besar. Mengapa klorin termasuk oksidator yang kuat? Daya pengoksidasi atau oksidator berkaitan dengan kecenderungan menyerap elektron. Untuk reaksi-reaksi yang berlangsung dalam larutan, kecenderungan untuk mereduksi atau mengoksidasi dinyatakan oleh harga potensial elektrode atau E0. Harga E0 reduksi dari kiri Na ke kanan Cl terus meningkat. Berarti dari kiri ke kanan kemungkinan direduksi akan bertambah.
yang artinya unsur yang berada di kiri lebih sulit direduksi atau menjadi oksidator yang lemah, dan yang kanan lebih mudah direduksi sebagai oksidator yang kuat. Sehingga unsur klorin dapat mengoksidasi hampir semua logam dan non-logam, karena klorin adalah oksidator yang kuat. Selanjutnya, mengapa AlOH3 menjadi senyawa amfoter? AlOH3 merupakan basa lemah. Bahkan AlOH3 ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa kuat, sehingga AlOH3 bersifat amfoter. Nomor 4, kita disuruh menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi apabila reaksi atau unsur tersebut dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan ke dalam air. Seperti pada hal yang di atas. Nah, jadi untuk yang nomor 4 itu adalah menyuruh untuk menyetarakan satu reaksi dengan air. Nah, menyetarakan ini adalah unsurnya untuk kita cari reaksinya jika unsur tersebut bertemu dengan air. Untuk yang pertama adalah Na2O ditambah H2O, di mana H2O ini adalah air, yang dimana Na2O ini adalah basa oksida atau oksida basa. Kemudian Na ini terdiri dari Na2 ditambah dengan O2 ditambah dengan H2O, yaitu terus kita setarakan dulu nih. Kita tambah dulu, yaitu Na2 menjadi OH min kan, O2 ketemu H2O menjadi OH min. Terus kemudian kita tambah NaOH menjadi NaOH, jadinya jadi kan Na tadi sendiri terus OH-nya juga sendiri. Nah, tapi karena tadi Na-nya ada 2 menjadi 2 NaOH. Nah, reaksi setelahnya adalah SO2 ditambah dengan H2O. Nah, di sini adalah S-nya adalah oksida asam. Jadi kalau tadi adalah oksida basa, S itu adalah oksida asam. Dan H2O air, karena tadi perintahnya adalah air. Jadi SO2 terdiri dari S tambah O2 tambah H2O, yaitu air. Nah, jadinya kita H2 dulu karena nggak ada awalan yaitu S, jadi H2 dulu tambah SO3 karena O nya ada 3. Dan nah, kita masuk ke nomor 5, yaitu menyetarakan reaksi jika terlarut dalam aluminium. Nah, untuk yang pertama yaitu aluminium jika terlarut atau jika bertemu dengan air. Di sini aluminiumnya adalah 3+, terus H plus ditambah OH min. Jadi Al3+ tambah H plus ditambah OH. Nah, di sini biloxnya Al kan 3+ dan OH itu -1 kan. Jadi plus sama min itu bersatu. Jadi kayak dipasangkan dan bertukar peran. Jadi di sini 3+ miliknya OH min dan -1 miliknya Al. Jadi bertukar jumlah bilox. Dan itu Al-nya jadi Al min kan, ditambah OH 3+. Jadi Al-nya jadi cuma 1, OH-nya jadi 3 kali. Itu salah taruh kurung, mohon maaf. Kemudian ini Al ditambah H2O sama dengan AlOH 3 kali ditambah H2. Nah, ini kan belum setara, jadi kita harus setarain dulu nih. Jadi kita setarain mulai dari H-nya dulu. Nah, jadi kan tadi kan Al ditambah H2O itu menjadi AlOH 3 kali ditambah dengan H2, karena tadi kan H2 nya sendirian karena dia juga plus sendiri kan. Nah, tapi jumlahnya ini nggak sama. Mana yang kanan itu 3 tambah 2 itu cuma 5, dan yang di kiri itu cuma 2. Sedangkan kita tuh sebenarnya harus sama. Jadi kalau misalnya di jumlah dikali 3 kali 2 yang di sebelah kanan itu ada 6, jadi kita buat untuk 6. Jadi hanya ditambahin 3 dan OH-nya depannya Al atau OH3 ditambahin 2.
Kita jumlah bareng-bareng 6H ditambah 6H yaitu 12H di sebelah kanan, dan di sebelah kiri kita tambahin 6 supaya supaya setara. Jadi ditambah koefisien supaya setara, jadi 6H2 yaitu 12. Begitu juga sama AL. Nah, di sebelah kiri AL-nya kan cuma 1 dan di sebelah kanan ada 2. Jadi kita harus mencetarakan yang sebelah kiri dengan cara menambah koefisiennya yang 2 itu tadi. Setelah AL, jangan lupa untuk mensetarakan O-nya. Dan di sini adalah yang di kanan, itu O-nya ada 3 dikali 2, jadi O-nya ada 6. Dan di sebelah kiri juga O-nya 1 kali 6 jadi 6, jadi setara. Maka dapat disimpulkan di sini AL ditambah H2O adalah 2AL tambah 6H2O sama dengan 2AL OH3 ditambah 3H2. Soal selanjutnya adalah macam-macam belerang. Di muka bumi, belerang terdapat dalam bentuk bebas ataupun senyawa. Belerang padat itu memiliki 2 alotrop, yaitu belerang rombik dan belerang monoklinik. Belerang yang biasa kita jumpai itu adalah belerang rombik berwarna kuning. Belerang ini akan stabil pada suhu di bawah 95,5 derajat Celcius. Sehingga jika lebih dari suhu tersebut, maka belerang rombik akan berubah menjadi belerang monoklinik yang akan mencair pada suhu 113 derajat Celcius. Nah, belerang dapat kita jumpai dalam bentuk mineral sulfida dan sulfat, ataupun hidrogen sulfida dan senyawa belerang organik. Soal berikutnya adalah bagaimana perubahan yang terjadi pada pemanasan belerang rombis. Nah, jika pada suhu temperatur kamar yang stabil, belerang rombis memiliki rumus molekul S8. Jika dipanaskan di atas suhu 120 derajat Celcius, lalu didinginkan secara perlahan, maka akan terbentuk kristal belerang monoklinik. Pada saat meleleh, kristal ini akan berubah warna menjadi kuning yang memiliki cairan relatif tidak kental. Lalu, jika dipanaskan secara perlahan, maka zat tersebut akan berubah menjadi warna merah gelap dan berbentuk seperti gula cair. Nah, jika di temperatur yang lebih tinggi lagi, maka zat ini akan mendidih pada suhu 445 derajat Celcius. Nah, soal selanjutnya adalah contoh kegunaan unsur dan senyawa. Yang pertama adalah unsur-unsur alkali. Unsur-unsur alkali itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kegunaan hidrogen adalah untuk membentuk amonia, metanol, untuk pemurnian minyak bumi, untuk menghilangkan ikatan rangkap antar karbon-karbon, dan sebagai pengolahan bahan pangan untuk mengonversi minyak botani yang berwujud cair menjadi padat. Selanjutnya adalah kegunaan litium, yaitu sebagai baterai pada jam, baterai kalkulator, baterai kamera, alat pacu jantung, bahan campuran logam, sintesis senyawa organik, serta aplikasi nuklir. Selanjutnya adalah kegunaan natrium, yaitu sebagai pendingin di reaktor nuklir, lalu lampu pada jalan raya, atau lampu pada kendaraan. Fungsi dari unsur kalium itu untuk membuat kalium superoksida atau KO2 yang dapat bereaksi dengan air untuk membuat oksigen yang nantinya akan sebagai cadangan oksigen di tambang. Selain itu, juga dapat memulihkan seseorang yang terkena keracunan gas. Selanjutnya yaitu rubidium. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah
energi cahaya menjadi energi listrik. Cesium dipergunakan menjadi katode dalam lampu-lampu elektronika. Kegunaan unsur aluminium itu jika fisiknya dapat digunakan sebagai peralatan rumah tangga atau dapur, lalu membungkus atau aluminium foil. Jika pada dunia kimia, logam aluminium ini dapat digunakan sebagai reduktor dalam berbagai ekstraksi ion logam dalam larutannya. Manfaat dari nitrogen adalah untuk menurunkan suhu benda yang selanjutnya akan dapat dilakukan proses manufaktur. Lalu selain itu juga manfaat nitrogen dapat juga sebagai pengganti argon dalam bola lampu pijar. Manfaat belerang adalah untuk membunuh jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit kudis. Selain itu, belerang juga sebagai zat keratolitik yang dapat membantu mengelupas sel kulit mati. Manfaat besi untuk menghasilkan baja yang mana itu digunakan sebagai bahan struktural terpenting yang ada di dunia. Bahkan besi digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Tembaga sebagai penghantar antara panas dan listrik yang sangat baik, sehingga tembaga digunakan pada alat-alat listrik. Selain itu juga tembaga digunakan sebagai perhiasan, yaitu campuran antara tembaga dan emas. Selain itu, tembaga juga sebagai bahan pembuat uang logam. Kobalt untuk membentuk pembuluh darah dan pembangun vitamin B12. Mikroorganisme pembentuk vitamin B12. Nah, hewan memperoleh kobalmin melalui hubungan simbiosis dengan mikroorganisme dalam saluran cerna. Apakah fungsi Na2O2 pada kapal selam? Pada kapal selam, natrium peroksida Na2O2 digunakan untuk menghasilkan O2 dan mengabsorpsi CO2. Pada saat Na2O2 ditambahkan pada air, dihasilkan O2 dan CO2 diabsorpsi oleh larutan OH-. Jadi fungsi Na2O2 pada kapal selam adalah menghasilkan O2 dan CO2. Senyawa apa yang biasanya digunakan sebagai lapisan tanur? Di lapisan tanur biasanya digunakan senyawa yang buat lapisan tanur itu batu kapur dan kokas. Apa yang terdapat dalam hemoglobin? Komponen utama sel darah merah atau eritrosit yang terdiri dari globin dan heme terdiri dari cincin porfirin dengan satu atom besi, fero. Yang terdapat dalam klorofil, unsur besi Fe, dan mineral-mineral lainnya adalah esensial bagi pembentukan klorofil dalam sel-sel hidup. Namun, magnesium Mg adalah satu-satunya unsur logam yang merupakan komponen klorofil. Logam yang terdapat dalam mioglobin besi juga merupakan bagian dari sistem enzim dan mioglobin, yaitu molekul yang mirip hemoglobin yang terdapat di dalam sel-sel otot.